tersebut yang mereka itu digunakan untuk menyebut istilah gerhana matahari. Kalau khusuf pakai kha itu biasanya digunakan untuk gerhana bulan. Tapi menurut ulama baik gerhana bulan atau gerhana matahari disebut dengan istilah khusuf itu boleh-boleh saja. Atau sebaliknya khusuf juga tidak bisa digunakan untuk menyebut gerhana matahari. Jadi tidak ada yang salah seandainya kebalik-kebalikan antara khusuf dan khusuf. Cuma memang sebagai ulama membedakan untuk menyebut istilah gerhana matahari memakai istilah khusuf pakai kaf, untuk menyebut istilah gerhana bulan biasanya disebut khusuf. Sebagaimana kita insya Allah pernah lihat, kalau di Madura itu biasanya gerhana bulan atau matahari itu istilahnya bulan kering gitu ya. Pernah lihat bulan kering. Biasanya kalau sekarang secara ilmiah itu kan disebutkan terjadi gerhana matahari, maksudnya sinar atau cahaya matahari itu tidak bisa menyinari bumi karena tertutup oleh bulan. Begitu juga ketika gerhana bulan itu cahaya bulannya tidak ada karena ditutupi oleh bumi, bayangan bumi. Nah itu nanti kita akan menjelaskan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat khusuf ini. وبه إليك عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فاتقوا الله وصلوا حتى تنكشفا متفق عليه. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu ya, Mughirah bin Syu'bah berkata, Inkasafatis syamsu terjadi gerhana matahari, yakni cahaya matahari tertutup oleh bulan. Ala ahdi Rasulullah SAW di eranya, di zamannya Rasulullah SAW. Yauma mata Ibrahim, terjadinya gerhana matahari itu bertepatan dengan wafatnya Ibrahim. Ibrahim ini putra Rasulullah SAW. Jadi pada waktu itu sekalian terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah. Disebutkan dalam beberapa riwayat pada masa Rasulullah ini terjadi beberapa kali gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Suatu ketika gerhana matahari ini terjadi bertepatan dengan wafatnya putra Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim. Kalau kita mempelajari biografi Rasulullah, dan ini harus kita pelajari sebagai seorang muslim, dan harus dibaca biografinya ini. Salah satunya yang menunjukkan tentang putra putri Rasulullah, bahwa Rasulullah ini mempunyai putra putri sebanyak 7 kali. 7 putra putrinya Rasulullah. 3 orang itu laki-laki, 4 orang itu adalah perempuan. Dan dari 7 ini, dan dari 7 putra putri Rasulullah ini, semuanya itu adalah putra daripada putra putri dari Sayyidatina Khadijah, istrinya Rasulullah SAW. Dari 7 itu 6 yang merupakan putra Rasulullah dan Siti Khadijah, kecuali 1 yang bukan dari Siti Khadijah, yakni Ibrahim ini. Ibrahim ini adalah putranya Rasulullah dengan Maria al-Qibtiyah.
fidyah. Maria itu adalah orang sihir. Disebutkan ini merupakan budak Rasulullah SAW. Jadi dari 7 itu dari 7 itu 6 dari situ hijau. Tapi kalau dari situ hijau lahirnya semua itu di Mekah semua. Yang kedua itu adalah yang bernama Qasim, berarti putra, laki-laki, putra kedua Rasulullah. Maka Rasulullah itu biasanya dijuluki sebagai Abu Qasim, Abu Qasim. Baru kemudian Rasulullah itu mempunyai putri 4, yakni termasuk Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian Fatimah As-Sarah. Itu semuanya putrinya Siti Khadijah. Jadi Ibrahim ini lahirnya di Madinah. Kalau yang lain itu di Mekah. Berarti sebelum hijrah semua. Ya, karena Sayyidina Khadijah sudah wafat ketika sebelum hijrah. Maka ketika itu baru sekalian dan semua putra putri Rasulullah ini, terutama yang putra yang anak laki-laki itu wafat semuanya ketika masih kecil. Jadi belum dewasa sudah wafat semua putra Rasulullah. Maka orang-orang Arab itu sering, kalau bahasa istilah hari ini, membuli Rasulullah, mengijik Rasulullah, karena putra laki-lakinya itu wafat ketika waktu kecil. Di Egypt itu biasanya ada kata-kata istilah akta, yakni itu kan digunakan akta itu artinya seorang laki-laki yang terputus keturunannya karena tidak punya anak atau hanya mati saat masih kecil. Jadi di Egypt, tapi dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menurunkan surat Inna Allah Al-Qawsa dan seterusnya. Nah itu putra Rasulullah. Jadi wafat saat semuanya masih kecil, belum dewasa. Sedangkan putrinya Rasulullah yang kali ini itu semuanya menikah, tapi semuanya wafat sebelum Rasulullah SAW, kecuali Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ini wafat berarti 6 bulan setelah Rasulullah. Kalau yang lain, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah ini mendahului Rasulullah SAW. Jadi itu sedikit cerita tentang putra putri Rasulullah. Jadi di hadis ini disebutkan bahwa gerhana matahari itu pada waktu itu bertepatan dengan hari di mana Sayyid Ibrahim putra Rasulullah wafat. Faqala, maka berkata orang-orang. Jadi melihat gerhana matahari itu bertepatan dengan wafatnya putra Rasulullah, orang-orang Arab itu berkata, "Inna seperti syamsu di mawdi Ibrahim." Gerhana matahari ini terjadi karena wafatnya Ibrahim. Jadi wafatnya putra Rasul. Jadi mereka menaikkan fenomena alam berupa gerhana matahari kering dikaitkan dengan wafatnya seorang tokoh atau putra tokoh atau keluarga tokoh, yakni putranya Nabi Muhammad. Melihat kepercayaan seperti itu maka Rasulullah SAW meluruskan. Jadi seakan-akan Rasulullah mengatakan bahwa itu tidak ada kaitannya antara gerhana matahari dengan matinya seseorang. Di dalam hadis ini disebutkan Rasulullah bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua tanda-tanda kekuasaan Allah min ayatillah, dari sekian tanda-tanda kekuasaan Allah. La yakasifani li mauti ahli, tidak mengalami gerhana matahari maupun bulan itu li mauti ahli, karena matinya seseorang, wala hayati, dan juga bukan karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aytumuhuma, maka ketika kalian melihat keduanya, artinya matahari dan bulan itu mengalami gerhana, faqullah, maka kalian berdoa kepada Allah,
Wassallu dan kalian sholatlah hatta tasyib sampai lenyap, artinya sampai sinarnya itu muncul kembali, sampai gerhana itu hilang. Jadi ini kalau sekalian yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Kalau di era kita ini banyak, waktu saya kecil dulu macam-macam. Kalau terjadi gerhana, keyakinannya ada yang mengatakan ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, itu bulannya sedang dimakan naga. Maka supaya bulannya yang dimakan naga keluar lagi, biasanya ditaruh potongan buah tapi apa kata mereka itu maknanya adalah mengeluarkan bulan itu saya hilangkan kepercayaan tidak berdasar, dan itu terjadi sampai hari ini. Kadang-kadang banyak tradisi yang sebenarnya bisa menyebabkan seseorang itu kurang sempurna. Misalnya orang kalau gerhana matahari itu ada yang mengatakan tidak boleh melihat, terutama bagi ibu yang hamil, disuruh ngumpet di bawah ranjangnya, takut anaknya hitam. Ada juga yang punya kepercayaan seperti itu. Ada terjadi gerhana itu kan terjadi hitam. Ada juga satu kepercayaan di beberapa tempat itu, kalau sedang hamil biasanya suruh melihat bulan yang terjadi gerhana itu, kemudian perutnya dielus-elus. Kepercayaannya apa? Supaya ketika melahirkan itu mudah. Ada juga seperti itu. Dan yang ini juga terjadi di sekitar kita itu. Kadang-kadang ada juga yang membangunkan hewan-hewannya. Hewan-hewannya dibangunkan sampai itu jangan itu benar. Misalnya katanya saatnya itu oleh duduk, oleh tidur. Ya, maklum saja terakhir ya. Orang saja subuh punya anak. Proses seperti itu. Jika ikan bilang gerhana bulan. Ada juga kepercayaan sekitar kita itu di alam sendiri. Oleh saya dulu ketika masih kecil, karena saya punya kecil pendek, maka ada saya suruh bergelar itu keren. Bergelar ke sana mobil, kalau sudah itu cepat juga kepercayaan seperti itu. Dan itu sudah terjadi pada masa-masa dulu. Sebagaimana dalam hadis ini bahwa orang pada waktu itu mengkaitkan gerhana ini dengan wafatnya seseorang. Maksudnya apa kata mereka? Ini terjadi gerhana matahari atau bulan, itu menunjukkan matahari dan bulan itu sedang berkabung atau sedang berduka cita karena adanya seseorang tokoh yang wafat atau keluarga tokoh yang wafat. Maka mereka berduka cita bulan dan matahari itu dengan mengalami gerhana. Itu kepercayaan pada waktu itu. Maka Rasulullah melihat kepercayaan seperti itu meluruskan, bukan seperti itu. Adanya gerhana matahari atau bulan tidak ada kaitannya dengan fenomena itu, apalagi dengan mati dan wafatnya seseorang. Itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Rasulullah itu di dalam riwayat kalau terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan itu, kalau bahasa kita itu agak susah, agak gelisah. Kenapa? Karena takut pada hari itu merupakan hari kiamat. Maka Rasulullah itu merasa takut kalau terjadi hari gerhana. Oleh karena itu Rasulullah memberikan petunjuk kepada orang-orang pada waktu itu, kalau terjadi gerhana jangan berpikiran macam-macam. Jangan punya tradisi yang menyebabkan kurangnya kualitas keimanan. Apa yang harus dilakukan kata Rasulullah? Kalau terjadi gerhana, perbanyaklah berdoa. Allah, perbanyaklah berdoa. Semoga apa? Supaya dijauhkan dari perkara-perkara yang kita tidak menginginkan. Keburukan-keburukan maksudnya.
minta perlindungan kepada Allah supaya cahaya itu bisa dikembalikan kembali. Bosan dan kalian sholatlah. Nah, jadi ketika terjadi gerhana, salah satu yang disyariatkan yang diperintahkan oleh Rasulullah berdoa. Yang kedua adalah melaksanakan sholat yang kita kenal sebagai sholat gerhana. Nanti cara-caranya seperti apa kita akan jelaskan di hadis ini. Jadi kata Rasulullah, "Shollu hatta tanhasyifa." Dan kalian sholatlah, yakni sholat gerhana, sampai lenyap, sampai hilang hitamnya itu. Artinya sampai matahari dan bulan itu bersinar kembali. Maka sholat sunnah khusuf ini, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, ini termasuk sholat sunnah yang punya sebab. Jadi kita dianjurkan untuk sholat gerhana apabila kita melihat matahari atau bulan itu mengalami gerhana. Baik gerhananya itu adalah gerhana total atau gerhana sebagian. Jadi baik juz'iyah atau kulliyah. Jadi biasanya kan ada istilah itu, sudah diprediksi segala. Ada gerhana total, ada gerhana sebagian. Tetap kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Kapan waktunya itu? Misalnya, selama terjadinya gerhana itu, misalnya gerhananya itu hanya terjadi 15 menit, ya selama itu kita dianjurkan untuk sholat gerhana. Kalau sudah habis gerhananya itu, berarti tidak ada kesunahan lagi untuk sholat gerhana. Yaitu di antara 15 menit. Kalau misalnya 20 menit, ya dalam rentang waktu 20 menit ketika kita melihat. Setelah itu seandainya terlewat, maka tidak usah dipotong. Jadi karena sholat sunnah yang punya sebab ini tidak usah dipotong. Apa misalnya sholat tahiyatul masjid, kita sudah masuk masjid, tadi belum sempat sholat tahiyatul masjid, kemudian ingat ketika pulang, kemudian tidak usah dipotong lagi. Kalau memang ingin sholat tahiyatul masjid, maka masuk lagi, kemudian sholat lagi. Sama dengan sholat gerhana. Jadi sholat gerhana ini kalau sudah lewat gerhananya, maka tidak usah dipotong. Wa fi riwayat Bukhari, dalam satu riwayat dari Imam Bukhari, sholatlah kata Rasulullah, yakni sholat gerhana, hatta terjadi, sampai kembali terang, yakni sampai sinarnya itu matahari atau bulan itu kembali terang lagi. Walil Bukhari min hadis Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari hadis dari Imam Bukhari juga, dan hadis Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, dalam hadis itu disebutkan fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum, maka kalian sholatlah dan kalian berdoalah sampai hilang gerhana tersebut bagi kalian. Jadi ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Masuk ini disyariatkan sholat gerhana, dan hukumnya itu adalah sunnah muakkadah menurut ulama. Ya, sangat dianjurkan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana ketika terjadi gerhana. Wabihi ilaihi qala, hadis yang kedua, bahwa sekalian, wabihi ilaihi qala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil khusuf bi qira'atihi wa shalla rak'ataini fi rak'ataini wa arba'a sajdatin muttafaqun alaih. Dari Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jahara, Rasulullah mengeraskan fi sholatil khusuf, di dalam sholat khusuf. Dalam sholat khusuf, kalau memakai istilah yang tadi, khusuf itu untuk gerhana matahari. Kalau khusuf itu